Ganjar, Ya. saya mau sedikit tanyakan agak serius sedikit, agak serius sedikit ya, tetapi tidak serius ya. Bapak pernah membuat statement, Ya. menangkan hati, ambil hatinya, menangkan pikirannya. Apa itu, Pak? Oke, terima kasih anakku tercinta, Nani. Oke, Pak. Langsung sendal ya. Oke, Monggo, selamat silakan. sore. Saja wacana. Mana suaramu? Mosok ada kalah dengan suara saya sendiri. Satu. Mana suara-suaranya? Ini gaya khas. Selamat datang Pak Ganjar. Moga Pak, kita duduk Pak. Wah, Bapak berdampingan dengan saya kelihatan lebih tinggi lagi ya. Terima kasih Bapak, saya melihat Bapak masih capek. Dari sini slide kasihan tadi, Ganjar. Dingin. Dingin. Ah, Ya. Nanti kalau dingin saya kasih surprise Pak, supaya tidak dingin Pak. mana? Sebelum nanti Pak, Ya. yang disiapkan dulu dengan Oke. adik-adik saya. Nanti kalau Bapak saya berikan, langsung Bapak tahu dari sini nanti Pak. Dingin, apalagi Pak Ganjar? Udahlah, jangan banyak-banyak. Oh, banyak-banyak. Sampean tanyanya banyak-banyak, hadiahnya nggak ada. Oh, nanti tak kasih hadiah lagi Pak. Itu sepeda. Sepeda motor. Iya. Mas, ini aksesoris atau untuk hadiah? Oh enggak, ini nanti hadiah, tapi nanti akan diberikan kepada yang punya Pak. Iya, nanti Pak. Iya. Wah, itu udah mangki ya. Iya. Iya, iya. Pak Ganjar, Ya. saya mau sedikit tanyakan agak serius sedikit. Ya. Agak serius sedikit ya, tetapi tidak serius ya. Bapak pernah membuat statement, Ya. menangkan hati, ambil hatinya, menangkan pikirannya. Apa itu Pak? Winning the heart and then winning the mind. Saya itu dari jalan dari pagi, Mas. Dari Balikpapan itu mau terbang itu delay. Ternyata Pak Presiden mau terbang duluan, ngalah kita. Habis itu sampai Jakarta nunggu lagi, baru sampai di sini. Sampai di sini kira-kira berapa lama? Ayo ngebut. Saya nonton enggak, MU tadi malam. MU tadi malam bro. Nah, pada saat perjalanan dari Semarang sampai Salatiga, saya nonton podcastnya Mamat. Ada ikut pernah nonton nggak podcastnya Mamat nggak? Tahu nggak? Tahu. Itu asik sih. Anak itu demonstran keras. Saya tidak terlalu kenal, tapi pada saat saya dikasih tahu pingin diwawancara begitu, saya bilang oke. Mas, tapi Muhammad ini kalau nanyain keras loh, sinis sadis lagi. Aku seneng yang kayak gitu. Ini khas aktivis lah begitu. Apa yang mau saya ceritakan, ternyata hampir seluruh pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu adalah sinikal yang muncul di publik. Tanya soal semen Rembang, tanya soal Wadas begitu. Lalu saya ceritakan proses yang ada saat itu. Bagaimana kami berdialog, bagaimana kami bisa ngobrol, dan bagaimana kami bisa menyampaikan apa sejatinya yang ada. Maka pada saat itu ternyata, Mas, ketika kita berada pada situasi orang yang marah, yang ngamuk, yang emosi, kita ngomong rasional itu dibuang, Mas. Maka pada saat saya ingat datang di Wadas itu, saya sampaikan, Mak, kamu lihat videonya nggak? Kamu lihat berita di media mainstream nggak? Kamu lihat di medsos saya nggak? Waktu saya datang, saya baru pulang dari rumah sakit karena tangannya habis dijahit, ya, patah itu. Kemudian saya datang ke masjid itu dan kami ngobrol. Hari pertama kami, kedatangan saya yang pertama, saya dimaki-maki habis. Di media sangat jelas sekali Pak. Betul. Masyarakat sangat menolak Bapak di Iya. Wadas waktu itu. Onek-onek ke, dan saya terima. Dan saya tidak ngantor, tidak apa-apa. Rasanya bagaimana Pak? Sebagai pimpinan, onek-onek di tengah masyarakat seperti itu Pak? Biasa, Mas, pimpinan Biasa. itu tempatnya onek-onek ke. Kalau nggak mau onek-onek ke, jangan Jangan jadi pimpinan. Iya. Tepuk tangan dong. Kalau kepimpinan yang
belakang kalau tidak mau jadi pimpinan jangan dionek-onek. Hei pimpinan, tolong ya, perhatikan itu. Nah, Oke, karena Pak. banyak di antara kita seringkali pimpinan itu selalu icik resik, selalu cuci tangan seolah-olah dirinya bersih terus. Enggak, wong itu juga manusia kok. Nah, pada saat itulah kemudian saya datang yang kedua kali, kita ngobrol baik-baik dengan mereka, mulai kami bisa menjelaskan. Terus kemudian mau datang yang ketiga kali, tingkat penolakan dia tinggi, saya nggak datang, saya menjaga perasaan. Maka bagaimana saya memenangkan hatinya, memenangkan perasaannya dengan mengirim utusan untuk bisa ngobrol. Maaf ya teman-teman yang aktivis, yang nolak, yang keras, saya kirim teman-teman aktivis, ngobrollah mereka. Kemudian bisa tahu hati ke hati, dan itu bukan cerita sekali, berkali-kali, bahkan live in di situ. Kemudian yang kiai, saya kirim kiai, ngobrol antar kiai. Ada ibu-ibu, ya, kita kirim kelompok ibu-ibu. Ada anak-anak, kita kirim ibu-ibu. Kalau anak-anak dengan ibu-ibu lebih cocok. Kemudian kita ajak anak-anak piknik, ya, pemudanya kita minta apa sih yang Anda inginkan, kita butuh pelatihan, kita kasihkan. Memenangkan hatinya sampai kemudian dia tahu, oh, ini makhluk yang datang ini bukan berbahaya. Dia tidak membawa senjata tajam dan dia sedang tidak menghardik. Mereka oke. Dan jangan ngomong soal pekerjaan intinya. Jadi main projectnya jangan diomongin. Saya hanya ingin ngomong perasaan saat itu apa. Tapi proses seperti itu bukan justru menambah waktu lama, Pak? Karena mengambil hati itu tentunya butuh waktu yang relatif tidak. Pengalaman saya, waktu saya duduk di bangku kuliah, duduknya paling depan mendengarkan profesor ilmu politik. Mau bangun konsensus itu tidak gampang. Bersepakat itu tidak mudah. Maka kenapa harus ada lembaga perwakilan rakyat? Untuk bersepakat merepresentasikan seluruhnya. Nah, saya merepresentasikan siapa? Saya merepresentasikan pemerintah. Maka kemudian kami berdialog lah banyak-banyak, dan kami omongkan apa sih yang dibutuhkan. Ini loh Pak Ganjar, ibu-ibu ini sebenarnya butuh pelatihan. Kita bicara pelatihan. Pak Ganjar, kemarin anak saya dipukulin sama aparat. Udah nggak usah ngomong itu, kita ngomong pelatihan saja. Pak Ganjar, kemarin terjadi apa kekerasan pada saya. Sudah sabar diobati ya. Tapi kamu butuh apa? Ini loh Pak, jalan kami ini rusak Pak. Boleh nggak dibangun sekarang? Yuk kita gotong royong aja. Pak, kami itu masyarakat miskinnya banyak loh Pak, jamban aja nggak punya. Kami ajak TNI Polri. Kami ajak kerja bakti bareng-bareng sama TNI Polri. Nggak usah ngomong yang lain. Terus ngomong akhirnya begini, Mas Ampun, ngobrol terus, lama-lama kenal, lama-lama tahu, lama-lama bertanya, lama-lama informasi bisa diberikan dan mereka kaget. Oh sebenarnya seperti ini Pak. Alhasil pada titik tertentu yang menolak paling keras mendatangi saya. Pak Ganjar, kami ikut Bapak. Alhamdulillah, saya peluk. Makasih. Nah, saat itulah menurut saya hatinya sudah bisa menerima dengan tenang. Sudah dikuasai Bapak gitu ya. Maka berikutnya adalah bagaimana memenangkan rasional atau pikirannya. Tahu apa yang mau saya tanyakan ternyata ya. Itu. Ambil, menangkan pikiran. Ya, jadi hatinya sudah diambil, emosionalnya bagus, kemudian diambil pikirannya. Saya memasukkan rasionalitasnya. Ini loh, kan kamu takut masalah lingkungan, ini loh soal lingkungannya. Pak, nanti kalau itu diambil batunya, diledakin, bam, pecah. Pak, itu batunya kemana? Oh tidak. Mau nggak nonton? Bareng ya, kalau perlu ya nonton bareng. Jadi ngeledakin material itu seperti apa? Ternyata cuma buk, gitu aja. Aku ya tahu ngerti Mas Andi. Tapi setelah kita lihat video-videonya seperti itu, maka kemudian menjadi rasional dan alhamdulillah pemerintah juga paham cara pendekatannya lebih manusiawi begitu. Sampai ini diterima meskipun masih ada yang belum, tapi ya tinggal sedikit. Kami akan teriak terus. Tepuk tangan buat Pak Ganjar. Itulah menangkan sebuah hati, lalu memenangkan sebuah pikiran. Oh, satu lagi Mas, tadi Oh, tanya satu pertama kan apa? Dingin, Ya. kasihan gitu. Ya. Kesan berikutnya Bu Rektor sepatunya keren nih. Agak jarang saya melihat. Baru beli tadi pagi Pak. Oh iya. Iya. Kebetulan Bayarnya aku kalau di aja sana, sama Pak. saya Iya. tidak sih gitu. Silakan. Ya, mari Bu Rektor. Tadi saya pikir Pak Gubernur memberikan satu tips bagaimana strategi beliau memenangkan hati kepada masyarakat yang pada awalnya betul-betul dia tuh gedung-gedung dengan beliau. Tapi setelah hatinya terambil, oh
beliau berhasil memenangkan pikiran. Bagaimana Bu Rektor? Sepakat ya. Jadi kalau saya berkomitmen satu hati itu sebenarnya tidak hanya slogan dan jargon, tapi itu pakai rasa. Jadi nyambut gawe itu nganggo rasa. Yang dari luar Jawa tahu nggak? Sudah tahu kakak? Bekerja itu harus dengan menggunakan hati, dengan rasa, dengan emosi, tidak hanya dengan ini saja. Kira-kira begitu. Sehingga kalau kami sedang membuat terobosan dan transformasi kelembagaan di sini jadi Pak Gub, termasuk kami slogannya kan sekarang, ayo kita mulai kurangi plastik. Kalau pakai rasa tadi dengan contoh, ya kita kemana-mana ya minumnya pakai bawa tumbler sendiri. Lalu kami siapkan di lorong-lorong kelas fakultas ya ada isi ulangnya. Tapi kalau nggak pakai rasa itu datangnya surat perintah. Nanti yang ada penolakan mahasiswa. Nah itu. Aduh, langsung ada yang pamer Bu. Kamu sudah pakai tumbler Ya belum? bagus bagus. Wih. Lo pamer barang bagus bagus. Ini ada contohnya, pamer yang jelek tunjukin plastikmu. Selalu ada best practices dan ada bad practices, gak apa-apa. Tapi tidak terlalu bad kok kalau itu kamu buang nanti di tempat sampah ya. Ya silakan Bu. Ya. Kemudian dalam menggelar pekerjaan yang pakai rasa tadi, pakai rasa, saya juga harus tahu apa rasa yang mereka rasakan gitu. Dengan cara ya turun kalau kelas panas gitu ya, kemarin kami dapat komplain kelas panas. Saya turun ke sana. Oh kelasnya bocor ya, saya ke sana, banjir ya tak datengin gitu. Jadi itu salah satu cara untuk memahami perasaan dia. Jadi kalau kita bilang antara dia, beta, dan kita. Oke, tepuk tangan. Saya kembali Pak Gub ya. Pak Gub, saya lihat di sosial media. Mana-mana akhir-akhir ini Bapak sering sepedaan. Ya. Enggak, salah itu. Dulu. Oh dulu. Sekarang lari. Sekarang lari, wah luar biasa. Sepedaan piye seneng bojoku malah. Kenapa Pak? Lah kok tibone? Oh enggak, karena Ya. itu istrinya cinta sekali sama suaminya. Iya. Ya. Sama Pak, istri saya selalu berdoa buat saya juga begitu Pak. Oke, pertanyaannya apa sekarang? Apa Pak? Ya tadi pertanyaannya. Pertanyaannya Pak, sebetulnya itu goalsnya apa sih Pak? Kalau kok harus pakai lari-lari, bawa sepeda, kok dadaan ngos-ngosan, kan lebih baik pengawalan, cepat bisa ketemu dengan masyarakat. Wagu. Wagunya di mana Pak? Wagu besok. Desa itu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita sedang menggunakan protokoler seperti itu ketemu orang nggak original lagi Mas. Kita ketemu orang sudah paling udah diatur. Itu zaman dulu itu sampai ada yang ngeledek. Dulu ada pemimpin yang sukanya mancing di laut. Saking takutnya, ikan saja menyerahkan diri, pancingnya dimasukin dulu. Dulu katanya Pakai begitu. skenario ya Pak. Jadi kalau Nggak, maksud saya kalau belum lahir, kalau saya naik sepeda, saya jalan kaki, rute pun tidak saya ketahui, tidak saya sampaikan kepada orang. Satu, kalau kata TNI Polri ini yang belajar intelijen, orang nggak bisa ngelacak kita, ya nggak? Terus kemudian kalau kita jalan, kayak candaan ibu-ibu, jangan tersinggung loh Bu, jangan tersinggung ini. Candaan ibu-ibu. Pak, saya ibu. Iya, tenang aja. Jadi ratingnya nyala kanan, beloknya kiri. Jadi orang kira, oh ini mau kanan, enggak, saya kiri gitu ya. the power of mak-mak tadi. Dan pada saat kita tidak diketahui, saya bisa berjumpa orang dengan kondisi apapun. Apapun. Salatiga dan UKHSW sangat mengesankan buat saya, karena dulu itu kota paling toleran selalu yang nomor 1 Jogja, dan hari ini Salatiga. Tepuk tangan Salatiga. Dan itu pasti karena ada triggernya. Salah satu triggernya apa? UKSW. Tepuk tangan yang keras dong. Karena hari ini kita bisa melihat banyak sekali etnis. Saya tidak melihat agamanya karena nggak kelihatan. Sama aja kan. Saya juga tidak melihat dompetnya karena pasti ya dompetnya. Bro, sorry, dompet zaman sekarang harus kosong. Sekarang e-wallet. Kalau kamu masih mikir dompetmu tebel, wajahmu aja yang milenial.
pikiranmu kolonial. Enggak. Nah, dari apa yang ada itu dia, saya jalan, saya sepeda, itu menemukan satu yang original yang terkesan dulu waktu pandemi berektor. Jadi waktu pandemi saya sama Dance itu ingat, datang ke asrama kawan-kawan Papua, dan kemudian kawan-kawan Papua itu mengeluh ke saya, ternyata 3 bulan nggak bayar langganan air minum. Ada nggak ya pelakunya di sini? Mau saya cari itu. Dan pada saat itu diselesaikan sama Mas Dance, ditelepon PDAM, Pak Sinung belum di sini, terus kemudian kita bereskan. Pada saat bercandaan kita kasih video itu, terus kemudian saya upload, kita bercanda dengan kawan-kawan dari Papua umpama, dan akhirnya makasih Pak Gu, makasih Pak Gu, udah selesai. Ya saya upload aja. Sisi yang lain terus diajar sama Mas Dance, ya kayak Dance mana ada orang Jawa namanya Dance kan? Iya. Nah itu akhirnya bisa terjadi di Salatiga gitu. Orang dari Manado hidup di sini menjadi pimpinan pejabat publik dan semua menerima. Itu menurut saya asik sekali. Dan dari cerita itu saya diajak ke asrama NTT, terus kemudian NTT di sini kalau nggak salah. Terus kemudian dari Manado ya. Dari Manado kita ketemu dan itu ada di Salatiga di tempat-tempat kampung-kampung kecil-kecil. Nah pada saat setelah bertemu itu saya upload lagi. Cerita-cerita ini sebenarnya ingin kita tunjukkan ada loh kisah-kisah yang kecil-kecil yang inspiratif. Berdampak. Mas ampunan, berdampak saat itu. Waktu saya datang ke acara PON di Papua, kenapa mama-mama di Papua kenal saya? Ada yang panggil saya, anak Ganjar. Anak Ganjar. Anak tua Ganjar maksudnya begitu. Anak Ganjar, saya mikir, anak Ganjar itu anaknya Ganjar, atau bapak saya namanya Ganjar gitu. Setelah itu saya penasaran Bu, saya datangi. Loh mama kenal sama saya? Tahu saya. Dari mana mama tahu? Lihat di YouTube. Mamanya lihat YouTube. Apa kata mereka yang membuat saya terharu? Apa yang mama kenal dari saya waktu itu? Anak Ganjar kasih anak-anak kami makan. Apa yang saya kasih makan? Oh ternyata pada saat saya berkunjung di Semarang, waktu itu kami datang sepedaan, ketemu dengan mereka itu menggok ranoplang itu tadi. Karena pas saya jalan pakai sepeda diteriaki, ayo Pak Ganjar, saya akan teriak. Kok kenal sama saya? Pas saya belok asrama Papua, masuklah saya ke situ, lagi ada pandemi, yang saya datengin pertama Bu dapurnya. Begitu lihat dapurnya, berasnya tinggal dikit, makanannya ya anak kos lah ya, menu utama mie instan. Akhirnya kita cek, udah, kamu nggak usah pulang. Makanmu gimana? Wah kami tidak tahu. Kirimanmu gimana? Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Ya ini sudah 2 bulan ini belum dikirim. Oh kamu makannya di mana? Dibantu kawan dan ngutang. Dan mereka mencoba mengekspresikan sedih ketika ngutang itu. Nggak usah sedih, saya mahasiswa ngutang terus, saya bilang gitu. Dan orang bayar. Ya, kita kasih semangat, akhirnya kita kasih bantuan dan itu menginspirasi karena kita tidak merencanakan, langsung masuk ketemu mereka secara langsung. Lebih suka berkaca pakai ilmu tukul, tukulisme. Tukul itu apa? Selalu mengkoreksi dirinya sendiri, selalu menjelekkan dirinya sendiri. Artinya apa? Nggak usah nyalain orang dulu. Mari kita belajar pemimpin itu tidak selalu mencoba cuci tangan, ya, tapi selalu mengaku, oh ya, saya salah soal itu, saya akan bereskan. Jadi kalau kita kemudian ngecek, memastikan seperti itu, maka itu menunjukkan kualitas birokrasi kita memang belum bagus, maka masih butuh dikontrol. Tapi aku ya pegel Mas, kalau 35 kabupaten kota dengan penduduk yang sekarang kurang lebih 36 juta, pegel saya seperti itu. Maka kenapa kawan-kawan saya, Pak Sinung itu PJ, dia di Dinpora, PAR ya, ngurusi seperti itu, maka wajib hukumnya buat Bapak Sinung dan kawan-kawan itu mengelola akun medsos. Kenapa? Karena
yang di Purworejo, tiba-tiba yang di Pekalongan, ya, Tawangmangu tuh Pak. Tawangmangu, Tawangmangu. tiba-tiba dari UKSW, ada yang ngomong kelaparan, loh saya kan panik. 200 lagi ya Pak ya. Iya. Tapi saya tanya, sebelum saya tanya Bu Rektor, saya tanya siapa? PJ. PJ dulu. Ini the power of PJ. Karena apa? Kalau nggak benar saya ganti besok. Wah. Langsung saya kontak, Pak PJ dicek. Sekarang Pak kita bereskan. Dan ternyata pada saat saya kontak Bu Rektor sudah berkomunikasi. Selesai urusan. Langsung malam itu pada pertemuan Pak. Langsung Kita malam dengan itu Pak PJ, pertemuan Pak. dan kita tidak perlu teriak-teriak. Udah Iya. beres. Ya. Tinggal kemudian menyampaikan komunikasi ke publik. Kalau bisa dirembuk, kenapa harus teriak-teriak? Ya. Kalau bisa duduk bersama, kenapa harus marah-marah? Gitu. Pak Ganjar, Satya Wacana ini aset baik negara, baik pemerintah Jawa Tengah. Apa harapan-harapan Pak Ganjar ke depan Satya Wacana Pak? Pertanyaan terlalu mainstream, ada nggak yang lebih menukik? Oke. Apa Satya Wacana harapan ini itu kan apa itu loh, nggak jelas itu. Pak Ganjar, apa komentarnya tentang UKSB? Kan kegedean mas itu. kegedean. Ya coba. Saya aja yang Lagi. tanya. Saya pergi Udah. Pak. Izin ya Pak Bu. Tapi, Oke, Pak Rektor Pak Bu. Rektor dulu. inilah kalau narasumber ngeyel itu kayak gitu. Ini wadek Pak. Oh, iya iya iya. Oh, Pak Bu. waduh ngeri lagi. Kami merancang satu. Iya. Semangat tadi Bu. Kami tuh melihat Indonesia Mini ada di Salatiga dengan Ya. talenta yang bervariasi. Di dalam rancangan kurikulum kami ingin mengapresiasi mahasiswa dengan skripsi itu menjadi talenta unggul. Jadi apapun yang menjadi talenta mahasiswa di bidangnya itu kita akui sebagai pengganti tugas akhir. Mantap. Dan sekarang nggak ada ujian Pak. Jadi istilah ujian itu tidak ada. Betul. Yang ada adalah dia presentasi hasil Pak. Mantap ya. Karena kata ujian Bagus, itu bagus. sudah Bikin membuat mules ya? mereka itu Stres. pusing ya, Ah. stres Pak. Dan nanti Iya. diganti dengan apa itu? Inovasi talenta unggul. Presentasi. 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 Ya, dia Boleh presentasi. produk, Senang boleh nggak? Senang nggak? kartu, boleh. Senang nggak? Senang? Setuju nggak? Ya. Nanti kamu lama-lama juga itu menggantikan ujian. Iya, iya. Tapi udah kreatif itu. Dosen bertanya tidak dalam rangka menguji, Ya. tapi dalam rangka mengklarifikasi. Luar biasa. Nah, itu yang terjadi sekarang Pak. Ya, Istilahnya adalah pengembangan talenta, Hebat. bukan lagi ujian. Wah, nomor satu. Bahkan di dalam kurikulumnya sudah tidak lagi ada ujian. The best. Nah, ini malah umum iya gitu. Tapi oke. Oke. Bu Rektor, saya sepakat karena sebenarnya yang kurang dari kita itu adalah ruang. Ruang apa? Ruang ekspresi. Dosen kok sampean-sampean zaman dhisik ya nek urung berubah jelek itu Mas. Jangan ngasih tugas terus, pelit lagi nilainya. Benar nggak? Sekali-kali di sore hari kita mengadili dosen. Wah, dosen saya dulu nggak pelit, killer. Pas kuliah dulu pernah demo rektor Bu. Satu alma mater Pak, Iya, satu alma mater nggak Pak. usah diomongin. Nggak usah diomongin, ketuanya saya, tenang aja. Dan pada saat itulah kemudian kami belajar. Waktu kami mendemo rektor, mendemo pemerintah waktu itu, ya, mendemo apapun ya di Bulak Sumur itu, kita udah mikir saat itu. Pokoknya lawan gitu. Tapi sebenarnya kita nggak punya material yang panjang. Nah, untuk konteks pendidikan kan nggak bagus toh Bu. Maka saya sepakat Bu. Talenta kawan-kawan ini banyak. Mungkin mereka punya seni, mungkin punya kemampuan olahraga, kemanusiaan, sociopreneur, atau barangkali bakat-bakat yang lain di luar yang mainstream. Entrepreneur. Sekolah, entrepreneur barangkali. Dan barangkali dia orang-orang yang bisa berkolaborasi. Kasih ruang. Karena ekspresi itu yang kita butuhkan sebenarnya. Nah, anak-anak yang, maaf ya Bu ya, kita bercanda sampai hari ini. Bercandalah sampai hari ini. Agak primordial, tapi saya minta maaf boleh ya di awal ya, ini primordial. Fahri Ali tahu ya, boleh di Google Fahri Ali nulis, tiba-tiba dia menulis sesuatu yang bagus. Kenapa ada satu perguruan tinggi ini bisa menghasilkan tokoh? Apa yang dilakukan? Saya sebut aja. Dia tulis tiba-tiba ada tokoh namanya Jokowi.
Kemudian yang kedua muncul tokoh namanya, ada Ganjar, ada Anies, ada Mahfud, ada Erlangga, ada Caimin, siapa lagi, dan sebagainya. Hari ini di organisasi keagamaan yang gede umpama, di NU ada Gus Yahya, di Muhammadiyah ada Prof. Haidar. Mereka sekolahnya di kampus ini. Ada apa pada saat itu? Dan kami juga tidak tahu. Ini agak primordial, maaf. Maka kemudian kami merasakan apa sebenarnya interaksi yang terjadi pada saat itu. Dan saya bukan termasuk mahasiswa yang hebat pada saat itu. Prestasi enggak, sekolah ya lama, bayar SPP nunggak, ngutang sering. Tapi ada value yang kemudian diajarkan oleh senior saya melalui mentoring. Demo itu sebenarnya bukan ekspresi kemarahannya. Waktu itu iya, tapi hari ini saya ambil value-nya adalah bagaimana kamu mengasah kepekaan agar tidak pekok. Oke. Dan learning proses itu butuh waktu yang panjang. Maka kalau hari ini UKSW memberikan ruang itu keren, Bu. Dan saya kasih challenge ya. Saya kasih challenge. Saya ini lagi mau menurunkan angka kemiskinan. Maka saya ajak beberapa perguruan tinggi, alhamdulillah mau terlibat. Beberapa mahasiswa kedokteran mendampingi ibu-ibu hamil. Yang risiko tinggi itu kira-kira ya sekitar 20%. Yang punya potensi stunting, gizi buruk, sudah kita hitung. Tempatnya ada di mana? Di seluruh desa-desa yang ada di Jawa Tengah, dan sudah saya kecilkan beberapa desa yang ya relatif agak banyak, saya atur secara khusus. Ada fakultas MIPA dari perguruan tinggi yang membantu saya IT-nya. Ada fakultas kedokteran yang membantu menganalisis ketika kita membuat treatment kepada ibu hamil atau anak kurang gizi. Diukur, kira-kira butuh waktu 3 bulan. Maka 3 bulan adalah waktu yang make sense buat mahasiswa untuk menunjukkan secara kolaborasi. Setelah itu kita berikan treatment dengan salah satunya adalah beras fortifikasi. Beras fortifikasi adalah beras dikasih treatment mineral, dan ini dikasihkan kepada ibu hamil dan anak-anak. 1 sendok itu hanya butuh dicampur 1 kilo beras, dan itu bisa dimakan bareng-bareng. Nah sekarang diamati. Maka dari situ kemudian kolaborasi dan peran mahasiswa sekarang dengan ide-ide brilian dan semangat yang luar biasa itu kita tunjukkan. Karena apa? Ini generasi masa depan bangsa. Ibu harus sehat, anak lahir harus selamat, ya, gizinya baik, dan kelak kemudian dia menjadi anak cerdas yang bisa sekolah di UKSW. Keren. Next kemudian, inilah harapan kita. Bukan anak-anak yang lahir stunting, yang kurang gizi, yang maaf, tubuhnya tidak bisa berkembang, terbatas, otaknya tidak bisa tumbuh, maaf, akhirnya semua berada pada kondisi yang minim. Dan kalau itu terjadi, maka penyembuhannya begitu sulit. Dan kita tidak mau bangsa ini berada pada era atau masa atau generasi yang lost generation. Ini kerjanya konkret ya. Maka pada saat itu ekspresi-ekspresi dari mahasiswa, ruang-ruang belajar yang terbuka, apalagi UKSW ya, swasta itu biasanya lebih lincah, inovasinya lebih banyak dan lebih berani. Maka itu yang ada. Makasih. Oke, terima kasih Pak. Waktunya sangat pendek sekali, tapi terima kasih Bapak sudah sharing tentang bagaimana pengalaman Bapak memimpin masyarakat Jawa Tengah. Ada satu yang akan kami sampaikan ke Bapak. Ini kenang-kenangan karena Bapak tadi menyampaikan kesan pertama datang di sini adalah dingin. Saya minta tolong panitia, ini ada jaket yang sebentar akan kami launching Pak dari Bu Rektor. Mana jaketnya? Oi, panitia. Sekalian masang. Oh, apa? Ini penanggung jaketnya lari, ternyata dia pakai sendiri. karya kami Pak Gub. Jadi kami komitmen kerja 1 hari. Oh iya, Ibu Rektor saya lupa. Meletakkan tangan kami. Iya Pak. Dan kami mohon Bapak ikut berkolaborasi dengan kami sebagai wujud inovasi dan kerja bersama. Iya. Di sini ada tangannya Pak PJ juga.
Pak Dance juga sudah membubuhkan di sini. Oh, pakai akrilik ya? Ya, pakai akrilik. Ya, keren. Pak Gub, ini ada jaket yang kami launching. Oke. Merah Pak Gub. Nah, ya. Terima kasih atas pilihan warna yang paling berani. Terima kasih atas pilihan warna yang paling berani. Iya. Tambah ganteng karena merah ya. Oke. Iya. Iya. Tambah ganteng karena merah ya. Oke. Iya. 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 Oh iya. Iya. Moderator nutupi, moderator nutupi. Moderator nutupi. Moderator nutupi. Oh gitu. Oh ini bisa campur-campur. Oh gitu ya. Oke, tepuk tangan dong. Iya, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tepuk tangan dong. Siapa yang punya wajah ingin? Terima kasih Pak Ganjar. Moga-moga Siapa yang punya wajah pengen? Moga-moga Oh bisa nggak itu? Pakai itu. Coba sini sini. Kamu udah belum? Kamu bisa nggak itu? Pakai itu. Coba sini.